Large Hadron Collider (LHC) merupakan mesin akselerator raksasa terbesar yang pernah dibangun manusia. Mesin ini dibangun di dalam terowongan raksasa melingkar sepanjang 27 km di bawah tanah dengan kedalaman antara 50 sampai 175 meter di bawah perbatasan dua negara Swiss dan Prancis di dekat kota Jenewa. Sebagian besar terowongan proyek raksasa ini berada di bagian negara Prancis di kota Saint-Denis-Pauli. Large Hadron Collider merupakan mesin pemuas ingin tahu umat manusia tentang bagaimana awal mula alam semesta ini terbentuk. Proyek besar fisika ini pada tahun 2012 lalu telah berhasil mendeteksi keberadaan Higgs boson atau partikel Tuhan. Partikel Tuhan ya, merupakan partikel dasar hipotetis yang diprediksi oleh para ilmuwan dengan model standar fisika partikel. Tujuan proyek raksasa ini untuk mengetahui keberadaan antimateri tersebut yang terbentuk pada saat 1/1 miliar detik dari ledakan Big Bang. Dengan kata lain, percobaan ini akan menciptakan Big Bang kecil yang menurut para ilmuwan merupakan titik permulaan terbentuknya alam semesta kita ini. Wow, ini cukup menarik kita untuk menyaksikan titik permulaan ruang waktu miliaran tahun lalu. Lantas, apa itu antimateri? Jika kalian belum mengetahuinya, sedikit penjelasan tentang antimateri. Kita semua tahu segala sesuatu di jagat raya ini selalu diciptakan secara berpasangan. Jika ada materi, maka ada pula antimateri. Antimateri adalah materi antipartikel dari partikel yang menyusun materi biasa. Bila sebuah partikel dan antipartikelnya menyentuh satu sama lain, maka keduanya akan saling memusnahkan. Para ilmuwan percaya pada saat Big Bang terjadi, materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang sama. Sebagian dari materi dan antimateri itu bersatu dan saling memusnahkan satu sama lain, hingga menyisakan planet-planet dan materi-materi jagat raya kita yang ada sekarang ini. Tapi semua materi yang nampak seperti bintang, planet, atau nebula hanya menyusun sekitar 15% dari massa jagat raya ini. 85% sisanya adalah yang tidak kasat mata, yaitu materi gelap dan energi gelap yang belum diketahui keberadaannya. Apakah termasuk antimateri? Bisa jadi. Seperti yang telah disebutkan, jika materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang sama, bisa saja mengembalikan kita ke titik awal di mana semua dalam keadaan ketiadaan materi. Bayangkan jika seluruh materi dan antimateri bersentuhan dan saling memusnahkan satu sama lain, maka seluruh materi dan bahkan termasuk manusia, semuanya akan musnah. Jika hal itu terjadi, maka semua realitas akan kembali ke titik permulaan ruang waktu, yaitu kekosongan sebelum terciptanya alam semesta. Lalu sebenarnya apa yang menopang keadaan supersimetri materi alam semesta ini yang menyebabkan partikel dan antipartikel tidak saling memusnahkan satu sama lain sehingga materi-materi tetap ada? Para ilmuwan sedang mencari keberadaan partikel elementer penopang ini. Ya, inilah Higgs boson atau partikel Tuhan. Para ilmuwan berhasil mendeteksi keberadaan partikel yang mirip dengan Higgs boson itu pada 2012 silam dengan akselerator raksasa LHC. Tetapi penemuan tersebut masih dalam pengembangan lebih lanjut. Belum dapat dipastikan apakah partikel tersebut Higgs boson. Lalu, apakah penemuan partikel Tuhan ini membawa kemajuan bagi masa depan umat manusia atau berujung pada kehancuran alam semesta? Bukan tidak mungkin bila terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar, energi partikel Tuhan ini akan mengancam kestabilan alam semesta. Stephen Hawking, fisikawan terkemuka dunia itu mengatakan,
Higgs boson bisa menghancurkan alam semesta. Higgs boson berpotensi merubah masa depan dunia menjadi buruk setelah tidak stabil pada energi di atas 100 miliar giga elektron volt. Lantas, apakah ada hubungan antara partikel Tuhan ini dengan Tuhan? Jika kalian penasaran dengan partikel Tuhan ini, silakan tulis di kolom komentar. Jika banyak yang berkomentar, 5 dimensi akan membahasnya secara khusus. Kembali ke LHC, mega proyek ini dibangun oleh European Organization for Nuclear Research atau CERN, merupakan organisasi penelitian nuklir Eropa yang dibiayai lebih dari 50 negara. Proyek ini melibatkan 10.000 ilmuwan dan teknisi dari 100 negara, serta ratusan universitas dan laboratorium dari berbagai negara. Proyek ini bermula pada tahun 1984, di mana CERN dan Komite Eropa untuk Akselerator Masa Depan atau ECFA mengadakan sebuah workshop di Lausanne, Swiss 21 Maret 1984. Workshop tersebut bertajuk Large Hadron Collider di terowongan LHC, yang merupakan pengakuan resmi pertama atas konsep LHC. Pertemuan itu mempertimbangkan topik seperti jenis partikel apa yang bertabrakan dan masalah yang diakibatkan oleh tabrakan partikel berenergi tinggi tersebut. Mulai dirancang tahun 1984, mulai pengerjaan tahun 1998, selesai pada tahun 2008, dan operasi tumbukan pertama pada tahun 2010. Mega proyek ini dibangun dengan biaya yang sangat fantastis, memakan biaya hingga 9 miliar US dollar. Dengan biaya yang sebesar itu menjadikan proyek fisika ini sebagai sebuah proyek yang kontroversial. Kita mungkin bisa membayangkan dengan biaya sebesar itu, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat ketimbang hanya untuk meneliti keberadaan sesuatu partikel hipotetis yang bahkan tidak pernah bisa kita lihat. Ya, sudah merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk yang selalu bertanya, terlebih manusia selalu ingin tahu terkait hal-hal mendasar dalam realitas alam semesta yang maha luas ini. Terlepas dari hal kontroversial tersebut, bukan tidak mungkin penemuan antimateri merupakan solusi energi di masa depan, mengingat energi yang dihasilkan dari reaksi ini sangat besar, yang mana menurut para ilmuwan, energi dari antimateri lebih besar dari energi destruksi nuklir. Lantas, seperti apa mesin kriogenik raksasa ini bekerja? LHC dibangun di dalam terowongan berdiameter 3,8 meter, dibangun melingkar di kedalaman 175 meter, sepanjang 17 mil, melintasi perbatasan dua negara, Swiss dan Prancis. Akselerator ini memiliki dua pipa paralel yang berdekatan, masing-masing bergerak secara berlawanan dan saling berpotongan pada 4 titik potong. Pipa-pipa ini merupakan pipa ultravakum yang masing-masing diinjeksi dengan proton-proton yang sudah dilucuti dari inti atomnya. Proton-proton diakselerasi dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Dengan kecepatan itu, proton-proton akan mengelilingi lintasan akselerasinya sekitar 11.200 kali putaran setiap detik. Setelah diakselerasi selama 10 jam, kemudian partikel akan saling bertumbukan pada titik perpotongan antara kedua pipa akselerasi tersebut. Dengan begitu, jarak yang ditempuh oleh proton-proton ini setara 2 kali jarak bumi ke planet terjauh di tata surya kita. Jika kalian mengendarai proton-proton ini sebagai kendaraan untuk sekedar berwisata ke Neptunus, maka kalian bisa pulang pergi hanya selama 10 jam saja. Wow! Perlu diketahui, setiap miliaran massa proton dari dua lintasan ini memuat energi masing-masing 7 tera elektron volt. Sehingga ketika proton-proton ini bertumbukan pada titik potong kedua pipa, miliaran proton akan menghasilkan energi masing-masing 14 tera elektron volt, menjadikan akselerator LHC sebagai tempat yang sangat ekstrim panas. Untuk menjaga atom-atom yang berakselerasi tetap berada pada lintasannya, Large Hadron Collider menggunakan 8,4 Tesla medan magnet.
Mari kita bandingkan dengan medan magnet bumi. Medan magnet bumi hanya sekitar 65 mikrotesla. Proyek ini berarti menggunakan sekitar 129.000 kali medan magnet bumi. Untuk elektromagnetnya membutuhkan daya sebesar 11.850 ampere. Tidak bisa dibayangkan apakah medan magnet sebesar itu akan berpengaruh kepada medan magnet bumi. Entahlah, hanya para ilmuwan di CERN yang tahu. Untuk menjaga agar magnet-magnet ini tetap beroperasi, total sekitar 10.000 magnet superkonduktor yang terpasang dengan massa lebih dari 27 ton. Magnet-magnet ini didinginkan pada suhu hingga minus 271,25 derajat Celcius dengan sekitar 96 ton superfluida helium yang terbuat dari niobium titanium berlapis tembaga, menjadikan LHC sebagai fasilitas kriogenik terdingin di dunia pada suhu helium cair, bahkan lebih dingin dari suhu di luar angkasa. Bayangkan jika tubuh manusia yang didinginkan di tempat ini, maka akan mengkristal dan struktur molekul esnya akan langsung mengoyak dan menghancurkan tubuh manusia seperti kepingan kristal yang pecah. Di setiap titik potong kedua pipa tempat tumpukan partikel dipasang masing-masing 7 detektor untuk merekam informasi yang dihasilkan oleh tumbukan massa proton setiap 1 per 1 miliar detik. Setiap detektor didesain untuk penelitian tertentu. Detektor terhubung dengan komputasi grid. Komputasi grid ini memproses data tabrakan yang kemudian dianalisa jaringan komputer yang terhubung dengan 170 pusat komputasi melintasi 36 negara. Ini sekaligus merupakan komputasi grid terbesar di dunia. Setelah mengetahui fakta-fakta tentang LHC, kita pasti bertanya-tanya, seberapa pentingkah proyek raksasa ini dibangun? Kita belum tahu pasti apakah penemuan partikel Tuhan oleh ilmuwan di CERN ini merupakan awal yang baik untuk peradaban manusia di waktu mendatang, atau awal dari sebuah akhir peradaban umat manusia. Ingat di awal tentang kekhawatiran Stephen Hawking akan dampak dari eksperimen LHC ini. Mungkinkah tabrakan partikel dapat berpotensi menghasilkan miniatur lubang hitam yang dapat menyedot seluruh materi-materi di sekitarnya, atau membuka lorong perjalanan menembus ruang dan waktu? Sergio Bertolucci, Direktur Riset CERN, mengatakan sesuatu dapat masuk melintasi pintu dimensi di LHC, dan dari pintu ini mungkin akan datang sesuatu atau kita dapat mengirim sesuatu melalui itu. Ini mengingatkan kita tentang mesin waktu. Entahlah, kita tidak tahu. Jika kalian tertarik 5 dimensi untuk membahas mengenai hal tersebut dan teori-teori konspirasi seputar Large Hadron Collider, silakan tulis di kolom komentar. Untuk menutup pembahasan ini, berikut syair dari Nostradamus. Tinggalkan Jenewa setiap orang daripadamu. Saturnus akan mengubah emas menjadi besi. Repos akan memusnahkan semua yang melawan dia. Sebelum datang, langit akan menunjukkan tanda-tanda. Sebagai informasi, Nostradamus merupakan seorang peramal terkenal abad ke-15 yang diklaim telah berhasil meramal kejadian-kejadian seperti kebakaran besar di London pada tahun 1666, Revolusi Prancis 1799, berkuasanya Adolf Hitler, Perang Dunia, serta bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Sekian pembahasan Large Hadron Collider dari channel 5 Dimensi. Bagaimana menurut kalian?